Bab 1647. Hal tabu di Timur. Saya katakan, jangan menyinggung orang yang tidak dapat Anda sakiti, jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Ekspresi Lee Sung Hyun ingin membunuh. Di benaknya hanya ada nama itu yang terus-menerus terngiang. Selain orang itu, siapa lagi? Dia masih ingat apa yang terjadi saat itu. Jakunnya tergelincir, dan adegan demi adegan dalam ingatannya muncul. Justru karena pria itulah keluarga Lee-nya memiliki kesempatan lebih lanjut untuk sepenuhnya mengendalikan seluruh pasar Korea Timur. Hanya karena pria itu, membunuh saingan terkuat mereka. Keluarga Lee bersaing lebih dari 10 tahun dengan lawan lama. Namun lawan mereka itu hancur dalam semalam, hanya karena satu orang. Setelah Lee Sung Hyun tahu tentang hal semacam ini, dia tidak berani membocorkan sedikit pun. Karena dia tahu bahwa pria itu bisa membunuh lawan terkuatnya, maka dia juga bisa membunuh dirinya dengan mudah. Patriark Lee Sung Jae sedikit tidak puas. Di Korea Timur ini, tidak ada seorang pun yang tidak berani disinggung oleh keluarga Lee kita. Lee Sung Hyun di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika tidak yakin bahwa itu adalah Lee Sung Hyun asli, ia ragu apakah ini telah digantikan oleh seorang penipu. Setelah bertahun-tahun, keluarga Lee telah berkembang pesat dan dengan kuat mengendalikan semua jalur kehidupan di Korea Timur. Kali ini patriark tidak sama dengan keluarga Lee yang asli. Apa yang mengerikan tentang mereka sekarang? Jangankan di Korea Timur, bahkan di seluruh dunia, keluarga Lee adalah keluarga besar yang bisa melakukan apapun. Keluarga Lee kita telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi bukan untuk menundukkan kepala dan dipukuli oleh orang lain. Lee Sung Jae berkata tidak sopan. Sebagai kepala keluarga, Anda tidak dapat mendukung ambisi orang lain dan menghancurkan diri sendiri. Lee Sung Jae mencibir. Dia tidak bisa melihatnya. Keluarga Lee saat ini, hampir semua orang mengambang. Sebelum hari ini, dia tidak memperhatikan siapapun. Di Korea Timur ini, keluarga Lee-nya adalah kekuatan memprovokasi mereka. Siapapun yang berani berpose di depan keluarga Lee hanya memiliki satu konsekuensi, yaitu menghilang. Tapi sekarang, Lee Sung Hyun lebih panik daripada orang lain. Jika benar orang itu yang berbuat, maka hanya keluarga Lee yang akan menghilang. Saya memperingatkan kalian, saya tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya patriark. Ini pesan saya. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas orang itu. Itu tabu secara keseluruhan di Korea Timur. Lee Sung Hyun tidak berani mengatakan lebih banyak, dia hanya bisa menggunakan status ayahnya untuk menekannya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki keagungan yang cukup. Dalam keluarga Lee, dia dikatakan tidak ada duanya. Bahkan meski naga hitam itu akan dihancurkan dengan buruk, bahkan jika keluarga Lee menderita kerugian besar, dia bahkan tidak berani marah ketika memikirkan orang itu. Melihat sikap Lee Sung Hyun, Lee Sung Jae menjadi semakin marah, tetapi dia tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bangkit dan pergi. Beberapa orang lain saling memandang dengan cara yang sama, mereka belum pernah melihat ekspresi Lee Sung Hyun, dan belum pernah melihat Lee Sung Hyun menundukkan kepala dengan mudah kepada orang lain. Apa asal-usul cabang seni bela diri super? Satu persatu orang menghilang, dan Lee Sung Hyun duduk di sana, mengambil napas dalam-dalam, kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang. Siapkan mobilnya, saya akan pergi ke pusat seni bela diri super. Ya. Dia bersandar di kursi, merasakan semacam ketidakberdayaan. Jika benar orang itu, bagaimana saya bisa memintanya pergi? Ini Korea Timur, ya. Keluarga Lee-nya kuat, tapi premisnya adalah apakah pria itu setuju, atau pria itu tidak punya pendapat. Kalau tidak, jika pria itu ingin tinggal di Korea Timur, tinggal di Handu, maka keluarga Lee-nya
Lee Sung Hyun tidak berani mengendur sedikit pun, ini adalah hal yang menentukan nasib keluarga Lee. Dia tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa kepala pelayan pribadi, bahkan tidak ada pengawal. Dia tidak berani membawanya. Dia diam-diam berganti ke mobil yang tidak mencolok, pergi dari rumah Lee, dan melaju beberapa putaran sebelum mengemudi ke aula seni bela diri super. Bab 1648. Menemui Tuan. Tetap di dalam mobil, jangan turun. Melihat kepala pelayan hendak keluar dari mobil untuk membuka pintu untuk dirinya sendiri, Lee Sung Hyun menggelengkan kepalanya. Aku akan masuk sendiri. Dia menarik pintu mobil dan berjalan keluar, punggungnya masih tampak tenang seperti gunung, tapi di wajahnya ketegangan tidak bisa lagi disembunyikan. Kalau ini laki-laki itu maka tidak masuk akal bawa pengawal. Kalau bukan laki-laki itu tidak perlu juga bawa pengawal, karena ini ada di Handu. Dia juga tidak ingin dilihat oleh bawahannya jika terjadi sesuatu yang memalukan. Permisi, apakah Master Pusat Seni Bela Diri ada di sini? Lee Sung Hyun berjalan ke pintu, melengkung, sangat sopan, dan tersenyum pada orang yang berdiri di pintu. Saya adalah patriark dari keluarga Lee. Saya ingin menemui master dari Pusat Seni Bela Diri, harap diberitahukan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak serendah hari ini. Tunggu. Orang di pintu hanya meliriknya, dan sama sekali tidak tertarik dengan kata-kata patriark keluarga Lee. Lee Sung Hyun mengangguk dan menunggu di pintu, tidak berani marah. Setelah dia melaporkan namanya, pihak lain tidak peduli dengan sikap ini. Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa itu pasti pria itu. Setelah beberapa saat, orang tadi keluar. Kakak ada di ruang teh, silahkan masuk. Terima kasih. Lee Sung Hyun masih sangat sopan, dan melangkah masuk. Setiap langkah yang dia ambil, dia merasa langkahnya terasa berat. Semakin dekat dirinya ke ruang teh, semakin kuat perasaan itu. Jantungnya berdebar. Berdebar lebih kencang. Lee Sung Hyun berjalan ke pintu kamar teh dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Permisi, apakah di sini Master Balai Seni Bela Diri Super? Dia melengkungkan tubuhnya, menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kata-katanya penuh hormat, dan dia tidak berani bersikap tidak sopan. Masuklah. Sebuah suara datang dari dalam. Mendengar suara ini, tubuh Lee Sung Hyun bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Itu dia. Dia telah mendengar suara ini, bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih mengingat suara ini. Lee Sung Hyun merasa jantungnya akan melompat keluar. Ya. Jawabnya pelan dan langsung masuk. Membuka pintu ruang teh, dia melihat Grey Z duduk di sana, menghirup teh, tetapi dia tidak dalam mood sedikit pun, bertanya-tanya apakah tehnya enak atau tidak. Saya menemui Tuan. Lee Sung Hyun langsung berlutut dengan satu lutut, dengan hormat. Silakan duduk, kata Grey Z. Lee Sung Hyun mengangguk. Terima kasih banyak. Dia duduk dengan hati-hati, dan untuk sementara waktu, dia sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana berbicara atau harus berkata apa. Dia tidak berbicara, Grey Z juga tidak berbicara, hanya membuat teh dan menuangkan secangkir untuk Lee Sung Hyun. Lee Sung Hyun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tuan, keluarga Lee saya pasti tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Setelah beberapa saat, Lee Sung Hyun berkata, saya harap Tuan tidak akan marah. Menyinggung saya. Sepertinya itu benar. Grey Z berkata datar. Tapi apa yang dia katakan Li Wen tidak cukup berat atau bahwa Black Dragon tampaknya memiliki berat yang cukup. Gollum. Mendengar ini, Lee Sung Hyun tersenyum. Jika sekretarisnya ada di sini, khawatir itu akan tercengang. Pelindung keluarga Lee sangat gugup dan gelisah di depan Grey Z. Keluarga Lee tidak berani untuk membuat Anda marah. Lee Sung Hyun berkata langsung. Yang lain tidak tahu bagaimana keluarga Lee bisa sampai hari ini,
tapi aku tahu bahwa ini semua adalah kebaikan Tuan. Grey Z menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, apa yang dikatakan Tuan adalah benar, tolong maafkan saya. Dia mengambil cangkir teh dengan kedua tangan dan meminumnya untuk meminta maaf.